Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhihi wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah hadiniyah al-khassah min safisani. Fi hadhil munasabah saufa nuwasil darsana an darsi Al-Quran Al-Hadis min kitab Nasaih Ad-Diniyah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah. Wa qabla zalika hayya naqra surat Al-Fatihah. Asallahu ayusahhilana fi fahmi durus wa ijabatil imtihan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, al-an tafaddalu bi'ata'i al-harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Maudu'una fi hadzal yaum wa huwa tauliyatul mar'ati mansibal imamah. Wa huwa yakni mal hukum law kana al mar'ah law kanatil mar'atu takunu imaman atau takunu ra'isan fi dunya atau fi hazihil baldah. Kama ra'aitum fi syasyah yakni hunaka mawjudatun ya mar'atun wa hunaka aidan ar-rijal tahtaha fa hal yajuzu wa ma hukmu hazihi at-tauliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa kadzalika la yanbaghi lahu wa kadzalika la yanbaghi lahu ayyumallikal mar'ata amrahu wa yuwalliha nafsahu wa malahu kama yaf'aluhu ba'dul aghbiya'i al-mughafilina. Kama yaf'aluhu ba'dul aghbiya'i al-mughafilina. Wa zalika minal umuril mustaqbahati. Wa zalika minal umuril mustaqbahati syar'an wa aqlan. Fa innal mar'ata hukmuha hukmul mamluki wat tabi'i. Faman ja'alal mamluka malikan wa tabi'a matbu'an fahuwa ma'kusun mankusun. Waqad qala alaihi salatu wassalamu la yaflahu qaumun la yuflihu qaumun walau amrohum imra'atun Al-hadis.
Waqala Al-Hasan Al-Basriyu, waqala Al-Hasanu Al-Basriyu rahimahullahu, ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fi ma tahwahu illa aqabbahullahu finnari. Illa aqabbahullahu finnari. Tayyib, al-an saubayyin lakum ala ma qad qara'tu. Bismillahirrahmanirrahim. Samihuni an atakalam baina ladaikum bil lughatil Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum ajma'in. Baik, tema pada hari ini yaitu tentang apa sih hukum wanita itu sebagai pemimpin. Ya, tak pernah Indonesia ini dipimpin oleh seorang wanita ya, presidennya. Siapa nama presidennya? Ya, kalian bisa tahu semua ya. Nah, itu bagaimana seandainya ya hukumnya bagi laki-laki atau kaum pria menjadikan perempuan itu sebagai pemimpin untuk yang lebih kecil di dalam rumah tangganya ya, ataupun nanti sampai di suatu lembaga atau wilayah itu yang menjadi pemimpin adalah perempuan. Sampai negara pun dipimpin oleh perempuan. Bagaimana hukumnya? Hukum bagi rakyat ataupun laki-laki yang menjadikan mereka menjadi pemimpin. Ini sudah dibahas ya dan juga sudah dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Nasoi Adiniyah, karangan beliau menjelaskan tentang hukum tersebut. Silakan semuanya untuk melihat kitabnya. Wa kadzalika la yambagi lahu. Wa kadzalika, dan begitu juga la yambagi, ya tidak boleh, atau la yajuzu, tidak boleh, lahu bagi seorang laki-laki. Ayyumalikal mar'ata amrohu. Yang mana laki-laki itu memberikan ya kepemilikan suatu wilayah ataupun suatu kekuasaan al-mar'ata kepada istrinya ataupun perempuan, amrohu akan urusan-urusan ya. Jadi kalau sekarang itu sering terjadi ya di zaman sekarang ya, yang kerja adalah perempuan. Nah, akhirnya yang laki-laki ngurusin anak, ngurusin rumah. Nah, seperti itu. Nah, itu akan menjadi ya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka apa hukumnya? Wa yuwalliha nafsahu wa malahu. Bahkan kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, itu tidak hanya menguasai atau memimpin dirinya laki-laki tersebut, bahkan hartanya juga dikuasai oleh perempuan. Jadi yang megang harta, yang megang uang itu adalah perempuan, dikuasai sama perempuan. Ya, laki-lakinya nggak megang duit, misalnya seperti itu. Ya, atau memegang uang. Nah, kama yaf'aluhu, sebagaimana hal itu telah dilakukan oleh ba'dul aghbiya'i al-mughafilin, yaitu mereka orang-orang yang tidak ngaji, mereka orang-orang yang apa? Yang tidak banyak meninggalkan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ghafala yaghfil, artinya apa? Lupa. Lupa itu berarti orang yang sering lalai meninggalkan sholat ya dan yang lainnya. Wazalika, nah ini hukumnya. Wazalika minal umuril mustaqbahati syar'an wa aqlan. Nah, jadi menurut Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bahwa hal seperti itu minal umuril mustaqbahah, termasuk dari perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Syar'an, baik secara agama, wa aqlan ataupun secara teori. Nah, jadi yang memimpin dalam suatu keluarga adalah laki-laki. Nah, nanti ya bagi kalian ini calon-calon suami yang soleh dan calon istri-istri yang solehah, maka jadilah kalian itu pemimpin. Bagi yang laki-laki, jadilah kalian pemimpin dalam rumah tangga.
Jangan sampai istri kalian yang memimpin. Karena kenapa? Karena kalian nggak bisa mimpin. Itu salahnya. Maka jadilah nanti ya pemimpin yang baik, ya pemimpin yang soleh yang bisa mengantarkan istri-istri kalian itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kalian yang santri putri, calon istri yang solehah, ya jadilah ya pengikut dan juga yang mau dipimpin, ya yang mau dipimpin, yang mau diajak oleh suaminya, ya ibadah, ya dan juga hal yang lainnya. Oke, kenapa? Ya, kenapa wanita itu nggak bisa jadi pemimpin? Ya, bisa aja jadi pemimpin, tapi menurut apa namanya syariat Islam itu adalah perkara yang buruk. Kenapa alasannya? Nah, fa innal mar'ata hukmuha hukmul mamluk wat tabi'i. Ini alasannya. Karena perempuan itu hukmuha ya, hukumnya itu adalah hukmul mamluk, yaitu sesuatu yang dimiliki, sesuatu yang berharga. Maka sesuatu yang berharga itu kira-kira kita jadikan pemimpin atau kita simpan baik-baik, kita jaga baik-baik. Jawabannya? Ya, jawabannya apa? Kalau seandainya kamu punya barang berharga, ya, bernilai tinggi, kira-kira kamu jaga atau kamu biarkan begitu saja? Dijaga. Jaga. Ya. Wa annal mar'ata hukmuha hukmu tabi. Perempuan itu ibaratnya adalah naat. Kalau dalam bahasa Arabnya, pelajaran nahwu sorof itu namanya naat. Kalau selain naat apa Ustadz? Mudhof. Ya. Apa artinya mudhof? Yaitu orang yang bersandar. Gitu. Wanita adalah orang yang bersandar kepada suaminya. Kemudian naat, perempuan adalah naat. Kenapa? Karena naat itu adalah yang selalu ngikut suaminya. Suaminya pergi kerja, misalnya keluar daerah, ya istrinya harus ngikut gitu. Jangan sampai ya nauzubillah suami akhirnya ikut istri. Ya, ataupun suami akhirnya bersandar ke istri. Kenapa bersandar istri? Ternyata istrinya gajinya gede daripada suaminya, penghasilan ya. Penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Akhirnya apa? Ya suaminya nggak usah kerja aja dah. Ngurus anak, ngurus rumah, ya bersih-bersih ya. Maka itu sama saja sudah termasuk dalam perkara yang buruk dan juga perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang dilanjutkan, faman ja'alal mamluka malikan, faman ja'alal mamluka malikan, dan maka apabila ada orang yang menjadikan atau membuat al-mamluka sesuatu yang dimilikinya atau sesuatu yang berharga, malikan menjadi seorang penguasa, watabi matbu'an dan menjadikan sesuatu yang ikut kepadanya matbu'an menjadi sesuatu yang diikuti, ini kebalikannya, bahwa ma'usun, maka orang itu sudah ya otaknya terbalik, kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Otaknya sudah terbalik, makus ya, otaknya kebalik. Sekarang kan otak kan begini ya. Nah, otaknya udah begini, udah kebalik ya. Nauzubillah. Mankusun dan juga dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, qala alaihi salatu wassalam. Nah, ada dalilnya ya. Dalilnya dari hadis Nabi. Kamu lihat di layar. Nah, ini. Hadis yang pertama ya silakan nanti di screenshot ataupun kamu bisa tulis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, muttafaqun alaih an Ibni Umar bihi marfu'an. Hadisnya hadis yang sahih dan juga termasuk hadis marfu yang diangkat oleh Ibnu Umar. Apa kata Nabi? Kullukum, ya setiap dari kalian. Nah, kalian di sini kira-kira domirnya antum apa antuna? Antum. Ya kum itu larinya ke antum. Kata Naufal. Kata Ustaz Naufal itu kum itu lagi ke antum, bukan antuna. Kalau Rasulullah bilang kullukunna,
Nah, itu baru benar. Kulukunna, perempuan yang jadi pemimpin. Nah, tapi di sini adalah domirnya antum. Maka kullukum, setiap dari kalian wahai laki-laki itu adalah ra'in, ya, orang yang menggembala. Orang yang menggembala apa maksudnya? Yaitu ya orang yang memimpin. Berarti ya yang digembala adalah perempuan. Tapi bukan berarti perempuan adalah kambing, bukan sapi ya. Maksudnya itu adalah ya sesuatu yang dijaga. Nah, gitu ya. Wa kullukum, dan setiap dari kalian laki-laki mas'ulun an ra'iyati, akan menjadi penanggung jawab terhadap ya sesuatu yang kalian jaga. Jadi nanti kalian calon-calon suami yang soleh, kalian akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kita semua akan tanggung jawab bagaimanakah kalian menjadi seorang suami ketika di dunia. Apakah kalian ketika di dunia ya sering ngingetin sholat pada istri, ya? Apakah ketika di dunia ya sering memperingati istri-istri kalian agar menutup auratnya. Itu akan menjadi tanggung jawab dan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hadis ini. Selanjutnya adalah ya, al-adillatu fi adami jawazi tauliyatil mar'ah. Nah, ini ada dalam surat Al-Qur'an ya. Ada dalam surat An-Nisa ayat 34, nanti kamu cek, silakan di screenshot. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamun, adalah pemimpin 'alan nisa, atas perempuan. Jelas ayat Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, dengan apa-apa yang telah Allah utamakan sebagian dari mereka 'ala ba'din, atas sebagian yang lainnya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa-apa yang mereka nafkahkan kepada sebagian mereka. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka ada pun perempuan-perempuan yang solehah, mereka adalah yang dapat menjaga dirinya, hafizatun, ya, ketika suaminya sedang pergi. Maka ketika suami sedang pergi, maka istri nggak boleh nerima tamu, ya. Kalau seandainya di situ ya bukan mahramnya, ya maka tidak boleh membuka kecuali dengan izin suaminya. Suaminya ngizinin ya, karena alasan darurat misalnya ya. Alasan darurat misalnya ya, Ustadz dapat ini nih, dapat apa namanya, rezeki sembako, misalnya beras sekilo. Ustadz pengen minta tolong santri buat apa tuh, bawain makanan itu ke beras itu ke rumah Ustadz. Maka ketika itu diperbolehkan dengan izin suami, bima hafizallah, ya. Tapi lebih baiknya ya perempuan itu menjaga jangan sampai menerima tamu yang bukan mahramnya ya, gitu, tanpa seizin suami. Selanjutnya hadis. Nah, ini hadis berkaitan dengan hadis yang ada di mana? Di kitab. Waqad qala alaihi salatu wasalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuflihu qaumun, tidak akan, atau di sini lannya di sini, kalau di hadis di layar itu lan ya. Lan yufliha qaumun, tidak akan berhasil, tidak akan sukses suatu golongan, suatu kaum. Walau amrohum imratan, yang mana mereka menyerahkan urusan mereka, urusan laki-laki mereka, imro'atan, kepada perempuan. Nah, ini hadisnya, hadis yang sahih, itu sudah ada sanadnya, kalian bisa baca haddatsana Utsman bin Haisam, haddatsana Auf, ya, seperti itu. Jadi ini ceritanya ini ya, laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kittu an ulhiqa bi ashabil jamal wa uqatilu ma'ahum, qala lama balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla Faris qad mallaku alaihim binta Kisra. Jadi ceritanya kenapa hadis ini bisa turun, ini asbabul wurudnya, bahwa Nabi ya mendapatkan berita bahwa ya kerajaan Persia itu menjadikan rajanya itu seorang perempuan, bintu Kisra. Maka kemudian Nabi akhirnya berkata, lan yufliha qaumun, bangsa Persia nggak bakalan bisa menjadi bangsa yang jaya. Kenapa? Kalau seandainya mereka yang menjadikan presiden rajanya itu adalah seorang perempuan. Akhirnya terbukti
ya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ya akhirnya bangsa Persia dapat ditaklukkan. Kenapa? Karena sudah menyalahi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham tuh? Oke. Nah sekarang selanjutnya hadis Siti Aisyah. Nah ini hadis Siti Aisyah adalah tambahan dari Ustadz. Silakan nanti di screenshot atau ditulis. Qalat Aisyah anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan langsung dari Siti Aisyah, bahwa Nabi pernah bilang, ya, lau kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Kata Nabi bilang apa? Lau kuntu amiro ahadan. Seandainya aku disuruh, aku di sini adalah Nabi, disuruh sama Allah, ya, untuk sujud kepada selain Allah, maka la amartul mar'ata, maka benar-benar aku akan menyuruh seorang perempuan, seorang istri, antas judali zaujiha, untuk sujud kepada suami. Saking tingginya derajat laki-laki, ya, di mata Allah, di hadapan Nabi, itu sampai apa? Kalau seandainya aku disuruh sama Allah untuk menyuruh seseorang untuk sujud kepada yang lain, maka benar-benar seorang istri akan aku suruh sujud kepada suaminya. Ya, maka istilahnya kalau di Sunda itu ada namanya apa tuh? Nah, ada cuci kaki, ya, cuci kaki suami. Orang Sunda mungkin tahu, ya, cuci kaki apa kakinya suami ketika setelah akad itu ada tradisi itu dicuci pakai apa tuh? Air apa? Air kembang, ya, bukan air garam, ya, air kembang. Nah, air kembang itu kemudian setelah itu dicium sama istrinya. Itu sebagai bentuk apa namanya? Mengikuti hadis Nabi ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Nah, yang terakhir, qala Al-Hasan Al-Basri. Nah, salah satu ulama, ya, kita yang bernama Hasan Basri mengatakan, wallahi ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fi matahwa illa aqabbahu Allahu finnar. Ini yang menjadikan salah satu dalil bahwa kenapa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu sangat membenci, ya, perkara kalau seandainya perempuan itu dijadikan apa? Jadikan pemimpin, apalagi dijadikan imam ketika sholat. Nah ini, apa yang terjadi? Ma asbaha rajulun, ya, maka tidaklah, ya, setidaklah seorang laki-laki itu mengikuti yuti'u imro'atahu, yaitu taat kepada istrinya, fi matahwa, terhadap apa-apa yang diinginkan istrinya, illa akabbahullahu finnar, kecuali Allah akan tarik lehernya itu ke neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Ya, jangan sampai di sini, ya, kita semua menjadikan perempuan itu sebagai pemimpin, ya. Maka kalau seandainya di sini, ya, apa namanya, terjadi seperti hal itu, maka siap-siap nanti akan, ya, mendapatkan, ya, kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan juga para alim ulama yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini kamu bisa lihat terakhir gambar contohnya, ya. Nah, hukum wanita sebagai pemimpin. Nah, di sini ada di suatu tempat, ya. Nah, perempuan dijadikan imam ketika sholat. Ya, apakah pantas, ya? Nah, apakah jangankan kita nggak usah lari kemana, pantas atau tidak? Ya, ketika jadi imam, kira-kira kita khusyuk nggak ketika sholat ketika imamnya itu perempuan? Yang laki-laki aja kadang kita kagak khusyuk, apalagi kalau imamnya perempuan, ya. Maka hal ini jangan sampai terjadi. Nauzubillah summa wal iyazubillahi min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah sudah selesai kegiatan Al-Quran Hadis pada hari ini. Silakan Ustadz berikan kesempatan ke kalian jika ada yang ingin bertanya. Silakan Ustadz buka sesi pertanyaan. Ya, siapa ini? Arya. Ya, silakan. Ustadz Arya. Dari mana Ustadz Arya? Lampung ya? Papua. Ustadz Arya dari Depok. Silakan Ustadz Arya. Oh, jadi ini saya mau nanya. Ya. Saya mau nanya. Misalkan saya udah nikah nih. Terus saya misalkan jadi ketua RT misalkan. Terus
saya tuh ada acara gitu keluar kota sampai 3 hari. Terus saya boleh nggak sih ngasih kekuasaan ke istri saya gitu misalkan sementara dalam 3 hari itu gitu. Ya. Oke. Siap. Nah, ini yang bisa biasanya terjadi ya, Ustaz Arya ya. Jadi ada istilahnya di sekitar kita itu ada namanya Pak RT sama Bu RT. Kalau misalnya Bapak Arya ya atau Ustaz Arya itu terpilih menjadi ketua RT, nah biasanya istrinya jadi Bu RT gitu ya. Nggak mungkin lah Bu RT-nya dari orang lain gitu kan. Pasti istrinya di Bu RT. Maka hukumnya boleh-boleh aja ya. Asalkan satu ya dengan seizin suaminya. Ya, minta izin dulu ya. Khawatir nanti bisa terjadi perselisihan ataupun masalah akhirnya tidak diketahui oleh suaminya. Gitu ya. Jadi boleh-boleh saja hukumnya dan Ustaz sarankan ya ketika sudah diizinkan ya cukup sekedarnya aja. Cukup sekedarnya aja nggak usah berlebihan sampai akhirnya justru malah bisa menimbulkan masalah atau madorot bagi yang lainnya gitu. Jadi misalnya Ustaz sering ngalamin seperti ketika ada masyarakat ingin minta izin surat pindah. Itu biasanya minta apa tuh? Surat ya. Ada semacam kertas. Itu harus ada stempel dan tanda tangan Pak RT. Nah, maka ketika Pak RT-nya sedang dinas keluar, misalnya ada keperluan ya, maka ketika itu yang menjadi wakilnya atau Bu RT itu bisa dapat menggantikan tanda tangan suami dan juga stempelnya juga dipegang oleh Bu RT-nya di situ. Jadi hukumnya nggak apa-apa ya. Jelas ya Ustadz Arya ya? Ya, jelas. Makasih, Tat. Ya, oke. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Satu penanya lagi. Ya, Noval. Ustadz Noval, silakan. Nyalain kameranya, Ustadz. Iya, Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaannya? Ini pertanyaannya, solusi kalau istri udah nggak mau taat sama suami apa, Ustaz? Nah itu, ini bagus nih pertanyaannya ya. Kalau seandainya permasalahannya adalah kalau seandainya istri sudah nggak mau taat lagi sama suami, ya udah ya dan tinggal di situ sudah bicara baik-baik ya sudah dinasehati. Kemudian di sini istri membantah ya nggak boleh keluar dari rumah. Akhirnya tetap juga keluar dari rumah. Sudah disuruh jaga aurat tetap baik ya keluar misalnya nggak pakai kerudung. Banyak menyalahi syariat yang tinggal nanti kamu yang terakhir adalah ya konsultasi dengan orang tuanya. Konsultasi dengan orang tuanya ya, orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya udah meninggal gimana Ustaz? Nah, contohnya nih satu contohnya. Ya, contohnya datang ke abinya, datang ke uminya. Insya Allah kalau abi sama uminya ngomong ya, insya Allah akan dibantu. Ya, kalau seandainya abi uminya udah meninggal gimana Ustaz? Ya, bilang ke kakeknya. Kalau kakeknya meninggal ya udah bilang ke kakak adiknya. Gitu. Kalau kakak adiknya meninggal juga nggak ada siapa-siapa ya udah bilang ke wali hakim. Kamu datang ke kantor KUA. Di sana banyak kiai, di sana banyak ustadz, di sana banyak ulama. Ya Kak, langkah apa yang harus kamu ambil? Ya, seperti itu. Kebetulan Ustadz belum jadi orang KUA ya. Jadi Ustadz belum tahu pastinya seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada yang istilahnya gampang dalam perceraian. Karena itu adalah abgodul halali indallah at-thalaq. Perkara yang paling dibenci sama Allah itu adalah perceraian. Maka jangan sampai kalian kalau nanti sudah jadi suami gampang ceraiin istri. Ya jangan sampai ya. Nauzubillah summa waliyazubillah min zalik. Maka nanti prosesnya juga Noval agar supaya kamu bisa mendapatkan istri yang solehah, taat sama kamu, ya ikutin saran Ustadz. Ya nikah sama yang beda umur. Dan kalau bisa umurnya itu lebih muda dari kamu, ya. Itu jangan yang seumuran, apalagi yang agak tuaan. Ya jangan, nanti kasihan istri kamu yang ngalah. Apalagi kalau seandainya masih muda nih. Nah, kalau muda memang cobaannya dia lebih dewasa kita. Cuma kita yang sabar. Maka oleh karenanya kalau istri Noval nanti lebih muda, nah insya Allah pasti Noval sabar dan nggak gampang ngomong cerai ke istrinya. Gitu ya. Nah, karena apa? Karena suaminya sudah dewasa.
Gitu ya, itu alasannya ya. Dan juga jangan lupa ya, jangan sampai kalian pacaran. Kalau sudah pacaran otomatis yang akhirnya malah menimbulkan ya menyalahi syariat Islam ya. Kalau mau ta'arufan, kalau ta'aruf ya setelah itu karena kenapa kalau ta'aruf itu udah niat nikah gitu. Kalau memang itu jodoh kamu ya nanti Allah akan dekatkan. Tapi kalau bukan jodoh kamu pasti Allah akan tahu. Ya pasti Allah Maha tahu dan Allah akan menggantikan jodohmu itu kepada jodoh yang terbaik. Gitu. Jadi kalau udah ta'aruf itu pikirannya kita udah tawakal gitu. Kalau Allah ridho ya alhamdulillah, kalau Allah nggak ridho pasti dikasih yang terbaik. Nggak mungkin lah Allah menemukan kalian dengan orang yang nggak pantas sama kalian. Maka oleh karenanya, kalau kalian pengen mendapatkan istri yang solehah, ya istri yang hafizah Al-Quran, ya kalian juga harus perbaiki diri kalian. Gitu. Karena istri kalian adalah cerminan dari kalian. Nah, itu pernah dengar gitu ya? Jadi istri adalah cerminan suaminya. Kalau suaminya sekarang rajin ibadah, rajin sholat ke masjid, insya Allah istrinya juga bakal apa? Sholat ke masjid ya enggak. Nggak boleh ya. Kalau istri nggak boleh sholat di masjid ya. Ahsannya lebih bagusnya apa? Di rumah ya. Gitu. Ya kayak gitu ya Ustadz Nauhol ya. Jadi panjang Ustadz jawabnya. Iya, Ustaz. Cuma kalau masih nggak mau nurut juga gimana, Ustaz? Udah Ya udah kalau dilaporkan ke nggak mau KUA. nurut juga udah se-KUA. Nah, nanti KUA akan Pas aja. memutuskan gimana Ustadz Naufal istrinya mau dilepas enggak gitu. Nah, ternyata Ustadz Naufal masih cinta sama istrinya. Ya, akhirnya ya Ustadz Naufal akhirnya kembali lagi dari KUA, kemudian berusaha tiba-tiba istrinya apa? Nah, istrinya minta maaf, pulang dari KUA apa? Nah, istrinya langsung minta maaf dan akhirnya berubah. Ya, insya Allah ya kalau seandainya kamu berusaha terus ya sampai datang ke ulama, ke habaib, kemudian sholat tahajud, doain istrinya, Pak, masa kira-kira kamu minta sama Allah nggak dikasih sih? Dikasih dong, pasti dikasih gitu ya. Misalnya kamu minta izin ke Ustadz, saya sampai nangis-nangis, Ustadz saya minta izin, Ustadz saya mau pulang, mau berobat. Kira-kira Ustadz kasih nggak? Ustadz kasih, kamu mintanya benar-benar gitu, tulus dari hati kamu. Gitu. Jadi usahakan jangan sampai ada perceraian. Ya, nah kemudian saran Ustadz adalah berdoa. Oke, berdoa udah Ustadz, istikharah udah. Ternyata ketika istikharah saya dapat mimpi Ustadz, saya digigit sama ular misalnya. Ularnya ular kobra misalnya, ataupun saya mimpi yang aneh-aneh, ataupun terakhir saya mimpi ketemu istri saya pergi naik pesawat, saya ditinggal. Nah, udah itu berarti udah pertanda ya, berarti istri kamu bukan jodoh kamu. Kamu udah berusaha sekuat mungkin tapi masih tidak ada juga, berarti itu Allah sudah menunjukkan bahwa si fulanah bukan jodoh kamu. Silakan lepas dia. Tapi ingat ya, harus usaha dulu. Usaha dulu, insya Allah kalau kamu udah usaha kayak gitu sih biasanya sih ya berhasil ya. Jangan sampai ada perceraian. Gitu ya, Novel ya. Oke, Ustaz. Ya, Keren, Ustaz. Keren. ya kalau bahasanya panjang nih ya. Gak apa-apa, kamu udah kelas 11, kita kelas 12 lebih tinggi lagi nanti kita bahas nih masalah keluarga ya. Oke. Oke, cukup ya untuk pertanyaannya. Nanti kalau seandainya ada yang mau konsultasi ya, ada yang mau nanya, silakan nanti japri Ustadz via WA. Baik, kita akhiri saja ya karena waktunya sudah habis. Silakan setelah ini bisa kalian sholat duha ya dan juga beristirahat. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.